Itu kata bapak tuh yang belakang tuh pakai kacamata nih. Gregetan banget gua orang begini ya. Pengen buat gua gedik berasanya. Kata yang sebelahnya nih, lu lihat tuh usar-usar gue kepala. Kalau kata bapak yang paling depan tuh yang baju kuning tuh dalamannya. Deh, pengen buat gue injek-injek banyak kamera ya kan. Tuh kata ibu-ibu yang belakang loh. Buruan apa mulut lu bau banget. Lihat apa tuh? Berarti kan ada sesuatu itu begitu. Emang nyusahin banget sih keling. Galah pakai baju putih ya kan. Gue mau ngeri banget itu. Dakinya nempel di baju orang hilang. Susah ngilanginnya. Jangan lupa nonton video-video dari Farm Project. Teman-teman jangan lupa nonton dan subscribe Farm Project. Ya, Sobat Internet, kembali lagi channel Farm Project. Ya, apa kabar guys? Ya, semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan kesejahteraan hidup. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke guys, jadi gua akan membahas tentang keresahan gua karena ya sebenarnya ini berita udah dari zaman kemarin sih. Tetapi ini baru gua up, sorry guys, karena ada yang janggal gitu. Walaupun gua lalu pro pada pemerintahan, meskipun ada beberapa yang kayak non conformity atau yang tidak sesuai kayak misalnya kemarin DPR demo itu gue jujur aja gue juga akan kontra di situ ya, karena harus beberapa ada yang dikritik gitu ya guys. Nah lalu juga seperti ini nih, ada satu lagi case di mana ada seorang menteri dari partai Golkar ya yang menjadi menteri ISDM guys ya, yang paling baru-baru viral tuh ya, yang mengenai gas LPG, gas melon. Sekarang membuat ulah lagi guys, karena keterbatasan impor katanya dibatasin, pokoknya terkait bisnis impor itu. Nah namun ya sebenarnya bisa-bisa aja, sah-sah aja kalau misalnya kualitas Pertamina, kualitas BBM Pertamina kita tepat sasaran ya, Pertalite RON-nya tepat sasaran, Pertamax RON-nya tepat sasaran, sesuai gitu ya, Pertamax Turbo apalagi, dan semuanya gitu, jangan ada yang dioplos. Nah kenapa masyarakat geram dengan hal ini? Karena ibaratnya Pertaminanya sendiri ya, atau BBM dalam negerinya sendiri aja tidak bisa membuat rasa kepercayaan kita gitu terhadap Pertaminanya sendiri gitu ya. Akhirnya masyarakat lebih memilih BBM swasta. Ya contohnya Shell, BP dan sebagainya ya. Kalian udah tahu juga gitu ya. Ini membuat masyarakat geram akan hal ini. Karena kalau misalnya karena kan di itu tuh dikorup tuh sampai 1.000 triliun ya sama si kampret itu. Gue kesel ya. Nah, ya kenapa Bahlil ditambah membuat kebijakan seperti itu ya, terkait impor yang dianginin 2004, apapun alasannya gue nggak mau tahu, karena masyarakat sudah tidak percaya oleh SPBU atau BBM-nya sendiri, BBM dalam negeri sendiri gitu guys ya, makanya beralih ke BBM swasta. Ya ini beberapa rasa emosional ya masyarakat, gue bukan mau memprovokasi, tapi gue akan membuka pikiran ya kalian ya, terkait hal-hal seperti ini nih guys ya. Gua orangnya objektif ya guys. Gua ada hal-hal yang seperti ya tidak non conformity ataupun tidak sesuai gue bahas pasti guys ya. Nih coba kita simak videonya nih guys dari sosial media ya yang mengkritik si Bahlil Lahadalia ya. Kita reaction videonya, check this out. Tuh lihat tuh skala gondang ada Benny ulahnya. Ngotot SPBU swasta beli BBM ke Pertamina. Bahlil, ini bukan soal persaingan usaha. Terus kata dia nih, persenan impornya lebih besar dari tahun 2024. Kata dia nih, sekarang dikasih 110%. Lu lihat tuh seru-seru kepala. Gregetan banget gua. Keling, gua yang goblok banget, gua ngerti. Kalau emang lebih besar daripada 2024, nggak mungkin sekarang kehabisan. Konsumen banyak yang kagak mau di Pertamina nih belinya nih. Nah itu karena apa? Karena udah ngerasa ditipu kemarin. Korupsinya sampai 1.000 triliun. Udah gitu kualitasnya ya ilah udah kayak kencing. Busuk. Banyak mobil yang rusak, banyak yang mobil yang mati gara-gara beli Pertamax. Dan kemarin viral banget itu, kotok mata lo. Gue yang goblok banget, gue ngerti. Pakai bilang lebih besar daripada 2024. Nundukan apa link lu, gue takolin pala lu sini. Gregetan banget gue.
Kalau katanya lebih besar daripada Takolin, 2024, harusnya nggak bakalan kehabisan. Ini mah ada permainan di elunya. Pak Prabowo heran banget orang, ya ilah dia. Menteri isi otak tai ayam begini masih dipiara baik. Pak, kalau mau miara mah nih kambing tuh, kebo, bebek, soang tuh. Dijual gua ada hasilnya lah. Ini dipiara, ya ilah nyusahin dong Pak. Udah kemarin gas dikejar susah, kerja orang pada belangsak. Besok ke 2026 suruh beli gas pakai KTP, pakai NIK. Sekarang sel dikejar abis. Dan buat gua kecoh we rasanya gregetan gua mas keling. Pakai mau bego-begoin warga Indonesia loh. Rakyat zaman sekarang mah beda sama rakyat zaman dulu, Ling. Kalau dulu mah iya emang gampang digiring, kalau sekarang kagak. Sekali ya gampang digiring gue yang dulu-dulu doang, yang gaptek-gaptek. Kalau sekarang udah par pinter-pinter, Ling. Keling, gue takol lo, medet banget lo. Gregetan banget gua. Medet banget lo. Oke guys, kita baca ya guys komen-komentarnya. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengganti orang ini dengan yang lebih baik. Amin ya guys. Semoga di reshuffle, harusnya di reshuffle nih ini gitu, jangan Kemenpor. Aduh, tapi atau kebanyakan Pak Prabowo. Nanti kita bahas ya guys. Bahlul bikin video rakyat. Pengen banget ya Allah nendang si Bahlul ini ke Nepal biar dibakar ya. Terus motor gue isi Pertamax langsung berbet ya. Keling gue takol lo ya. Kita baca lagi. Keling nggak tuh? Siap ikut geruduk rumahnya ya. Oh, hati-hati ya. Rumah Saroni udah digeruduk ya. Ketemu itu bukan geruduk hartanya. Aib-aibnya juga digeruduk. Mau si Bahlil digeruduk aib. Hati-hati ya. Masyarakat nih jangan salah loh. Ini sentimen sampai 80% loh ya. Sentimennya ke arah Menteri SDM khususnya si Bahlil ini ya. Jangan salah. Sekarang udah naik sentimennya gitu. Hati-hati, Anda udah redam kemarin sentimen yang untung di sikat habis sama Bapak Prabowo ya, terkait gas LPG. Ente udah berkurang. Sekarang sentimennya naik lagi presentasenya. Hati-hati kau Bahlil ya. Goblin COC masa goblin aja. COC itu apa namanya, Clash of Clans ya. Jadi ada game online gitu. Nah, itu ada pasukannya COC. Ada pasukannya namanya Goblin. Nah, ya mukanya kayak mirip kayak si ini nih, si Bahlil ini. Akibat permainan si Keling. Gue bukan bermaksud ini harus dikritik bener guys, karena masyarakat sudah geram ya. Masyarakat hanya bisa bersuara ya, bebas berbicara segala macam, tapi ada porsinya juga gitu ya. Karena nggak apa-apa kita sebenarnya mengkritik hal-hal seperti ini gitu ya, karena impactnya kepada karyawan juga guys. Karyawan BBM swasta emang bukan masyarakat Indonesia, itu masyarakat Indonesia guys gitu. Coba kita lihat nih tuh, lo lihat gara-gara menteri otaknya isinya tai ayam yang usah-usah kepala nih tuh. Sel PHK karyawan imbas BBM kosong. Keling ini urusannya. Kata dia kan kuota impornya udah ditambahin jadi 110%. Kalau emang ditambahin kagak bakalan sel kehabisan. Imbasnya apa? Imbasnya ke rakyat juga tuh. PHK karyawannya banyak. Gue mau udah tahu ujung-ujungnya lu mainin. Gregetan banget gue mas Keling tuh. Lu lihat apa tuh? Imbauan SPBU swasta beli BBM Pertamina bukan monopoli. Kata dia bukan monopoli. Tapi ini tuh lu lihat tuh, SDM putuskan impor BBM SPBU swasta kini wajib lewat Pertamina. Bukan monopoli tapi begini. Pengen buat gue gablokin be, rasanya gregetan banget gue mas Keling. Enak banget gue ngeliat mukanya. Pak Prabowo tolong berhentiin apa ini, Resul ganti siapa kek. Pengen gue injak-injak be rasanya Keling. Gue mau gue udah tebak pasti ujung-ujungnya dimainin. Benar tuh, lu lihat apa? Kalau emang ditambahin ngapa bisa habis ya kan? Ujung-ujungnya malah disuruh impor lot Pertamina. Udah tahu rakyat juga udah malas beli Pertamina. Kenapa? Karena kualitasnya. Yang buat yang rusak motor apa segala macam. Kalau Pertamina sepi ya karena salah lu pada Keling. Gue gablokin lo. Pak Prabowo ya ilah heran banget gue. Bocah usur-usur kepala begini jadiin menteri. Ujungnya apa? Ujungnya nyusahin rakyat nih. Kayak begini nih tuh, sampai ada PHK gara-gara dia. Siapa yang susah pak? Kalau begini ceritanya. Wah gue gregetan banget sama dia. Ilah deh. Yang begini masih dipiara be, otak isi tai ayam. Nih Pak Prabowo ya, aneh yang goblok banget gue ngerti pak. Paham kesono ini aja, lu udah kemana paham. Karena udah terbiasa dimainin kayak begini sama pemerintah. Ujung-ujungnya siapa yang dirugiin? Rakyat yang dirugiin. Biasanya pengangguran lagi, PHK lagi tuh. Gregetan banget yang begini bisa aja. Lu mau jual dagang lagi, Biling, dagang.
Orang pantas lu jadi menteri, bener. Menteri begini, bikin rakyat susah mulu lu. Gregetan banget gua, medet banget lo. Ya, kita lihat komenannya guys ya. Boneka santet didandani jadi menteri. Aduh, boneka santet. Mewakili bener ya, respect abangku ya di stiker nih. Ini stiker yang lagi viral-viral guys. Ya buat si Bahlil. Lo kayaknya ada dendam bang sama Keling. Bener sih, bukan dia doang sebenarnya. Kita semua ya guys. Maksud gue juga. Yuk viralkan yuk. Ya, sabar bang, doain aja semoga dapat asap yang lebih sakit dari pegawai SPBU, betul. SPBU swasta. Dan 7 turunan di asap Waksoji mulu. Ini jangan ya guys. Kasihan gitu ya walaupun kita seperti itu gitu ya. Kasihan bener. Jadi karyawan SPBU swasta jadi ya lu lihat ya di media sosial ya, banyak yang apa namanya jualan kopi, banyak yang ya mungkin ada beberapa yang sudah diputus, sudah dirumahkan gitu ya, udah tidak bekerja lagi gitu ya. Ya ampun, janganlah seperti itu. Bang, jaga diri ya, lu sangat-sangat mewakili rakyat, makasih itu. Respect buat abangnya. Seperti itulah guys ya. Coba kita tel lagi videonya di Pak Bahlil. Apa nih? Ada lagi nih. Nih tuh, lo lihat si Keling tuh. Demen banget buat rusuh ya kan. Kata dia nih, Bahlil sebut alasan travel ojol dilarang konsumsi pertalite karena merupakan kegiatan usaha. Kata dia begitu. Gua kasih satu fakta nih yang lu nggak bakalan bisa ngomong apa-apa link depan gua. Tuh, lo lihat. Tambang Tajir Adaro diduga dapat subsidi istimewa BBM 45% dari Pertamina. Ini tambang loh, Ling. Kalau lu pada nggak tahu tambang Adaro punya siapa, lu cari sendiri dah. Lu cari tahu dewek ini punya siapa nih tambang. Sedangkan Gojek nih usaha pakai pertalite juga dia buat madang, buat kehidupannya sehari-hari, bukan memperkaya diri, Keling. Heran banget gue, menteri isi otak kayak ayam begini masih dipertahanin bae Pak Prabowo. No, tambang dapat subsidi, giliran rakyat dapat subsidi buat usaha. Malah lo persulit begitu lo. Gua gablokin juga lo, medet banget lo. Coba kita simak ya komen-komenannya guys. Bahlil anjing ireng. Anjing ireng. Lucu banget nih. Sekeling minta jadi jarah emang ya. Si Ireng ini pantas sih kalau rumahnya disantronin rakyat gitu ya. Jadi jangan semata-mata hal ini ya, apa namanya, membuat framing bahwasanya apa namanya merupakan kegiatan yang diuntukkan oleh ojol gitu, usaha ojol, enggak gitu ya. Ya ojol juga kan ini dilarang ojol mengkonsumsi pertalite gitu ya. Istilahnya ojol juga ya kali nggak boleh sih Pak Bahlil yang terhormat. Ya ampun, kasihan gitu ya. Dia juga butuh butuh BBM, lo kira dia butuh air kencing. Yuk kita simak lagi yuk. Ini lo lihat nih, Menteri SDM Keling sebut SPBU swasta setuju beli BBM dari Pertamina. Tapi nih lo lihat tuh ekspresinya pada tuh. Ya, kata si ibu-ibu ini nih yang paling pojok nih. Enak banget gua, kapan kelar sih? Itu kata bapak-bapak tuh yang belakang tuh pakai kacamata nih. Gregetan banget gua, orang begini ya, pengen banget gua gedik biar rasanya. Kata yang sebelahnya nih, lu lihat tuh usar-usar gue kepala. Kalau kata bapak-bapak yang paling depan tuh yang baju kuning tuh dalamannya, deh pengen banget gue injek banyak kamera ya kan. Lu kata ibu-ibu yang belakang loh, buruan apa, mulut lu bau banget. Lihat apa tuh, abis pada rapat orang ada yang semeringah ya kan. Berarti kan ada sesuatu itu begitu. Emang nyusahin banget sih Keling. Galah pakai baju putih ya kan. Gue mah ngeri banget itu. Dakinya nempel di baju orang hilang. Susah ngilanginnya. Ini mah gregetan banget gua sama menteri satu ini nih. Pengen buat guburin banggle bae bawana. Biar sadar gitu, orang nyusahin orang mulu, orang nyusahin rakyat mulu. Medat banget loh. Ya guys, jadi itu adalah improvisasi dari mas-masnya nih. Ya, jadi istilahnya orang-orang yang lagi apa namanya preskon ini ya, atau ini lagi preskon atau doorstop depan wartawan, ya mungkin dalam hatinya juga resah guys ya. Waduh, karena kan mobil-mobil para menteri ini kan juga di sini kan pakai BBM-nya itu ya, mungkin dia udah terbiasa pakai BBM swasta kayak Shell ya. Kalau itu kan ada Super, ada apa namanya Nitro. Itu kan porsinya mobil-mobil
yang ronronnya besar gitu ya, mobil Lexus, ya mobil sport lainnya dan sebagainya gitu. Ya mungkin juga mereka juga resah dalam hatinya gitu. Jadi diwakilkan masih abang-abangin ini. Intinya ya kalau misalnya Anda ada bisnis usaha dalam negeri gitu ya, bisnis impor dan segala macam, cobalah kualitas BBM-nya juga gini, supaya biar masyarakat itu percaya gitu ya sama Pertamina itu gimana. Itu aja pikirnya. Ya sekarang juga masyarakat juga udah pupus harapan tentang Pertamina gitu ya. Apalagi sekarang paling gue perhatiin tuh ya, orang-orang tuh pada lebih ngantri ke Pertalite daripada Pertamax ya. Ya karena mungkin ada trust issue yang kemarin itu. Maksudnya dioplos, ya mendingan beli Pertalite sekalian, nggak dioplos ya, pure ya, murni organik ya, ronnya ron Pertalite gitu. Ya cobalah, nggak tahu pemerintah Bapak Prabowo ya, nih Bahlil nih Pak nakal. Coba Bapak tolong kasih tahu lagi Pak ya, dibina lagi coba nih Pak, Menteri ISDM nih Pak, karena membuat keresahan rakyat gitu ya. Tolong Bapak Prabowo yang terhormat, tolong bimbing lagi Pak Bahlil ini ya Pak ke jalan benar. Coba kita lihat yang tadi gua sebutin ya, kalau misalnya kita lagi ke sentimennya para Menteri SDM itu udah 80 berapa gitu sentimen publik ya terhadap Menteri SDM ini ya. Hati-hati ya kalau misalnya hal ini ya, karena soalnya dampaknya bukan karena kebijakan lu doang gitu ya. Ya kita kan mikirin pegawai SPBU swasta dan lain sebagainya gitu ya. Ada 2 poin intinya, berapa ribu orang yang di PHK karena SPBU swasta, yang kedua adalah masyarakat ya. Ini bukan gue pribadi dan selompok-selompok orang. Seluruh masyarakat itu sudah tidak banyak yang mempercayai ya kualitas Pertamina itu tersebut, karena dia mempunyai trust issue bahwasanya ya kemarin yang dikorup 1.000 triliun itu guys, seperti itu ya. Bapak Prabowo bagaimana kebijakannya, semoga Bapak Prabowo mendengarkan hal ini. Tapi gue respect banget sama Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo kemarin telah rapat ya depan PBB guys terkait Israel dan Palestina. Dia menegaskan pada orang Israel bahwasanya ya dia acungi jempol lah. Gue juga respect sama Bapak Prabowo karena telah berani banget, jiwa kesatrianya ada gitu ya. Menegakkan kemanusiaan gitu dalam meeting PBB kemarin. Gue salut banget sama Bapak Prabowo. Nah, Bapak Prabowo kalau misalnya sudah pulang ya urusin nih Pak, ada menterinya seperti ini. Ya paling itu aja. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you on video. Farm Project signing out. Stay healthy and stay waras. Bye bye.